Halo guys, kembali lagi kita ngebahas kelanjutan video yang kemarin ya. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Apa maksudnya ya? Indonesia kalau tak disenggol dengan kata-kata buruk dari negara jiran, orang Indonesia nggak akan senggol balik. Bener nggak? Oh ya, sadarkah orang Malaysia kalau negara Indonesia dan Malaysia lagi diadu domba sama kreator-kreator TKI atau mantan TKI di Malaysia? Mereka itu diduga satu komplotan loh. Apa mungkin kreator-kreator tersebut merupakan buzzer asing ingin merusak keharmonisan negara bertetanggaan ini? Tapi yang herannya, banyak rakyat tetangga kita ini sangat suka sama beberapa kreator tersebut. Kata netizen sana, kata mereka si Anu pintar dan cerdas. Ternyata sebagian rakyat sana dan kreator tersebut IQ-nya sama aja di bawah rata-rata, ya enggak? Kalau dia itu pintar dan cerdas, takkan mungkin dia mau jadi apa? Ya, betul teman-teman. Oh ya guys, untuk mendukung channel ini jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Oke, di sini kita lihat guys, 30 plus WNI diduga jadi simpatisan Malaysia aka buzzer hanya mengulas Malaysia dari sisi positifnya dan menggoreng isu negatif di negara sendiri. Lah, itulah definisi buzzer asing. Ya, yang ditakuti, yang digeruni oleh Mas Ribut ya. Mas Ribut. Di mana YouTuber ini selalu mengangkat topik-topik, membahas, mereaction video-video, konten-konten dari TikTok-TikToker ya. Seperti Mr. Bass ya, Iki, siapa tak kenal Iki ya, Mas Farhan, Arman Channel, si siapa lagi, Zainal Story ya, Mas Toha ya, siapa lagi, banyak lagi ya, Misari si cantik ya, dan si Borunaga, siapa tak kenal si Borunaga, dan beberapa YouTuber Indonesia yang selalu mengangkat hal-hal positif yang ada di dalam negara Malaysia. Sangat dibenci oleh si Kokoria, ketar-ketir dengan YouTuber ini ya. Jadi kepada korang aku sarankan pergi lihat channel-channel YouTuber ini ya, sangat positif lah ya, mengangkat tentang hal-hal positif yang ada dalam negara Malaysia ya, hal-hal yang ada di negara kita Indonesia ya. Lihat. Oke, bentar ya, sebelum ditanggapi oleh Kokori ya, mungkin ini Kokori, kita tanggapi sedikit. Katanya ya, mereka memberikan atau reaksi video-video positif dari negara Malaysia. Katanya orang Indonesia nggak suka gitu. Gimana nggak suka? Orang mereka mengangkat isu dari Indonesia dengan hal-hal negatif. Coba deh, kalau dia bikin video positif, baik itu dari Malaysia maupun Indonesia gitu kan, sama-sama positif nih, pasti orang Indonesia nggak bakalan memberikan komentar negatif kepada mereka. Tapi kita lihat, apa dalam video mereka? Berbanding terbalik kan? Mereka menampilkan video-video positif yang ada di negara sana, malah di Indonesia mereka tampilkan kejelekan-kejelekan Indonesia aja. Mana coba video yang baik yang mereka tampilkan di channel YouTube mereka tentang Indonesia? Ada nggak hal positif? Ada nggak? Jadi guys, ini nggak ada keseimbangan ya antara negara Malaysia dan Indonesia itu, yang mereka reaksi nggak ada keseimbangan, malah berbanding terbalik. Mereka reaksi hal positif di Malaysia dan mereka reaksi hal negatif di Indonesia. Bener nggak? Ini jawaban saya kepada jantung pisang ya. Jantung pisang. Kokori ketar-ketir, Kokori khawatir, Kokori takut. Enggak, saya enggak takut. Saya bukan pengkhianat ya. Kalian kalau buat konten kan selalu mereaksi konten-kontennya orang
Iya. Ya. Kalau kalian boleh mereaksi konten-kontennya orang, ya kita boleh dong mereaksi konten-kontennya kalian dan meluruskan informasi yang salah, Betul. informasi yang bias berat sebelah. Betul. Ya. Negara Malaysia dulu dipuja-puji kayak surga, nggak ada masalah. Sisi positifnya doang ya. Kenapa nggak sisi negatifnya? Ya, kalian ini sebenarnya konten kreator atau buzzer, ya. Contoh ini Kak Pori Viara, ya, YouTuber kelahiran Surabaya, dia menikah dengan warga negara Amerika Serikat, tinggal di California. Tiap hari buat konten YouTube yang positif, mengedukasi kita tentang kemampuan kita bahasa Inggris, diajarin kita bahasa Inggris, ya. Yang berikutnya kesehariannya di Amerika Serikat, macam mana kehidupannya, ya. Bukan macam kalian ini, ya. YouTuber TKI TKW di Malaysia, atau mantan TKI TKW, atau simpatisan Malaysia, Simpatisan ya. Yang saya sudah mendata ada sekitar 30 lebih, ya, konten kreator warga negara Indonesia, ya, merupakan oknum-oknum TKI TKW di Malaysia maupun mantan TKI TKW maupun simpatisan Malaysia. Mereka nggak pernah kerja di Malaysia, nggak pernah tinggal di sana, tapi mereka mungkin ya waktu pilpres kalah pilpres jagoannya, lalu mereka kecewa, lalu mereka memutuskan untuk buat konten-konten anti pemerintah dan memuja-muji Malaysia. Ada semacam itu, ya. Ini saya sudah mendata, ya, ada orang-orang WNI, YouTuber yang membuat konten semacam itu, ya. Nah, apakah kalian ini satu komplotan, satu geng dan dikoordinasi? Itu saya nggak tahu. Saya nggak mau menuduh. Oke, bentar. Kita memang nggak boleh menuduh ya atas apa yang dilakukan oleh kreator-kreator tersebut. Ya, tadi dikatakan oleh Kokori, mungkin mereka ini waktu pilpres calon mereka kalah nggak menang menjadi presiden. Jadi ada kekecewaan terhadap pemerintah sekarang sehingga mereka itu kritis. Enggak juga kok. Mereka itu bukan kalah di saat pilpres calon presiden mereka, lalu mereka kecewa sama pemerintah. Bukan, tapi mereka memang udah benci dari dulu sama Indonesia. Sebelum pilpres kemarin, mereka udah membuat konten-konten memburuk-burukkan Indonesia. Benar nggak? Jadi menurut aku nggak ada sangkut pautnya sama pilpres kemarin, ya nggak? Dasarnya mereka itu memang bajar aja, makanya suka reaksi kejelekan Indonesia aja gitu. Menurut aku sih kok. Gimana menurut kalian? Oke, langsung saja kita react lagi ya. Saya nggak mau menuduh, ya, saya nggak ada bukti. Biarlah netizen yang pandai-pandai dan budiman menilai sendiri. Siapakah JP, siapakah Ikiwu, siapakah Indra SFN, siapakah Mas Farhan, siapakah Zainal Story, ya, siapakah Cak Mojib, siapalah mereka siapakah Ria Oktorina, siapakah Mas Toha, ya, Toha Channel, siapakah Mr. Bas, ya, Arman JN, kemudian Jantung Pisang, Boru Naga, Olanwe, dan lain-lain, ya. Biar mereka sendiri menilai siapa kalian, ya. Dan apakah kalian ini saling mengenal dan apa hubungannya dengan Malaysia? Karena apa? Tidak ada, ya, TKI TKW atau imigran Indonesia, diaspora Indonesia di negara lain selain Malaysia yang buat konten-konten macam yang ada di gambar ini. Orang-orang seperti kalian JP, ya, dengan nama-nama yang saya sebut tadi, ya, nggak ada, ya. Yang di Tiongkok nggak macam kalian, yang di Taiwan, di Hong Kong, nggak ada itu yang buat konten-konten nyinyir politik, itu nggak ada. Diaspora Indonesia di negara-negara lain tahu segala drama politik di negaranya sendiri. Apa kekurangan-kekurangan di kampungnya sendiri, kondisinya seperti apa, tahu. Ini adalah satu YouTuber lagi menjadi contoh, ya, yang baik, yaitu Kak Yeni, Cece Yeni di Tiongkok. Ya, dia menikah dengan warga Tiongkok, dengan pria Tiongkok. Dia berasal dari Kalimantan. Kalau kita lihat di sini guys, ya, kreator-kreator yang ada di luar negeri sana, ya, selain di Malaysia lah kita katakan, mereka itu nggak pernah mengungkit kejelekan ataupun keburukan yang ada di Indonesia gitu. Ya, kita lihat sendiri lah ya. Memang aku sih belum lihat channel-channel YouTube
dari apa yang disebutkan Kokori ini hanya kreator-kreator yang dari negara tetangga kita inilah yang pernah kulihat muncul di beranda TikTok ya. Karena kita lihat ya bajar-bajar yang disebutkan oleh Kokori ini yang sering menjelek-jelekkan Indonesia ke negara Malaysia itu aja. Tapi yang herannya kita guys ya, rakyat Malaysia kok banyak ya mereka mendukung kreator-kreator tersebut. Malah mereka bilang kritikan untuk sebuah negara mereka katanya. Astagfirullah. Tapi itulah guys ya, karena adalah pendukung mereka di Malaysia sehingga kreator-kreator tersebut yang sering menjelek-jelekkan Indonesia ke Malaysia sehingga mereka bertahan channel YouTube-nya. Karena apa? Ya, karena ada pendukungnya di Malaysia dan mereka mendapatkan gaji dari channel YouTube mereka tersebut. Ya enggak? Coba kita lihat, kalau enggak ada satupun orang yang mendukung channel mereka atau memberikan mungkin saweran kepada mereka, mereka nggak mungkin bertahan mereaksi kejelekan Indonesia, benar nggak? Karena kita lihat di satu posisi orang-orang Indonesia nggak bakalan suka kepada mereka, orang-orang yang menjelek-jelekkan Indonesia tersebut. Kita memang tahu ya masih banyak kekurangan dari dalam negara kita, masih banyak kekurangannya. Tapi apa pantas kita reaksi atau kita jelek-jelekkan ke negara lain sementara mereka berada di dalam negara lain dan ada juga sebagian dari dalam negara itu sendiri ya. Kita nggak tahu sih apakah mereka ini komplotan bajar atau gimana, teman-teman bisa menilainya sendiri. Oke teman-teman, mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini, berikan kritik dan sarannya. Insya Allah di video berikutnya bakalan aku perbaiki. Oke, thanks for watching.